epik yang disajikan Noel dan Kapten Nozzle memang sangat mengesankan. Apalagi di akhir video kemarin kita diperlihatkan Nozzle akhirnya mengakui bahwa ia tidak bisa membunuh Megicula tanpa bantuan Noel. Oke, nggak usah mulut-mulut lagi seperti kemarin, sediakan kopi dan cemilan, duduk tenang, and kita putar intronya. Nah, setelah Noel dan Kapten Nozzle mengalahkan Megicula, akhirnya jiwa Acer Silva yang tak lain ibu Nozzle dan Noel juga ikut terbebas dari tubuh Megicula. Lalu dalam bentuk roh, Acer Silva menggunakan sisa-sisa sihirnya dan langsung bergerak menuju kedua anaknya. Lalu memeluk mereka berdua serta mengatakan kalian berdua sudah menjadi sangat kuat. Dan ini membuat Nozzle dan Noel mengeluarkan air mata bahagianya. Nah, akibat kematian Megicula juga ternyata membuat kutukan pada diri Lolo PCK menghilang, beserta wujud hitam yang menutupi area sensitifnya. Dan ini membuat Asta tidak menyadari pada saat ia menyapa Noel kalau ia sedang membawa Lolo PCK dalam keadaan telanjang. Namun pada saat Asta ada di depan Noel, seketika itu Lolo PCK akhirnya sadar. Lalu Lolo PCK pun sontak menggaplek kepala Asta dan meminta maaf kepada Asta karena seluruh tubuhnya dalam keadaan telanjang. Tetapi di sini Asta mengatakan kepada Lolo PCK kalau nggak usah khawatir karena Asta belum melihat itunya Lolo PCK. Nah, melihat Asta menggendong Lolo PCK dalam keadaan telanjang, sontak saja Noel langsung menghajar Asta dan mengatakan kepada Asta, "Apa yang kau lakukan, Asta bodoh?" Namun setelah menerima bogeman dari Noel, di sini Asta hanya mengatakan kepada Noel kalau ia sama sekali belum melihat anunya Lolo PCK. Nah, setelah memisahkan Asta dari Lolo PCK, Noel pun langsung memeluk Lolo PCK, serta Andin juga langsung mendatangi Lolo PCK dan bersyukur kalau Lolo PCK masih hidup. Namun Asta yang tidak terima akan perlakuan Noel yang langsung memukulnya tadi di sini mengatakan kepada Noel, "Kenapa kau tiba-tiba memukulku?" Nah, mendengar apa yang dikatakan Asta kepadanya, Noel pun hanya mengatakan kepada Asta, "Diam kau Asta bodoh," sambil membalikan wajahnya di hadapan Asta. Namun ternyata Noel hanya merasa senang setelah sekian lama bertemu dengan Asta dan merasa malu akan perasaannya kepada Asta. Pada saat pertempuran tadi ia berpikiran bahwa ia mencintai Asta sehingga ia tidak bisa berbicara dengan benar kepada Asta. Dan lagi-lagi akibat perasaan groginya kepada Asta, Noel pun membogem Asta untuk yang kedua kalinya. Serta Nozzle yang ingin menyapa Noel ternyata di sini masih malu-malu. Walaupun kutukan Megicula sudah hilang, ia masih tidak bisa berbicara dengan benar kepada Noel. Nah, begitupun juga dengan Rill dan Carlot, di mana Rill meminta maaf kepada Carlot karena efek mantranya akan segera hilang dan ini akan membuat kondisi tubuh mereka akan menjadi lemah. Tetapi di sini Carlot mengatakan kepada Rill bahwa ia tidak perlu meminta maaf kepadanya karena berkat Rill lah Carlot bisa ikut andil di dalam pertarungan ini. Nah, terlebih lagi kekuatan Rill masih dibutuhkan dalam pertarungan akhir. Jadi Rill tidak boleh mati di sini. Nah, melihat kondisi Lolo PCK baik-baik saja, gajah yang berada jauh dari lokasi Lolo PCK lalu menghampirinya. Namun pada saat tinggal sedikit lagi mendekati Lolo PCK, hal yang tak terduga pun terjadi, di mana gajah Rill dan Carlot tumbang yang diakibatkan dari efek sihir yang mereka gunakan pada saat pertempuran tadi. Dan ini membuat semua mata teman-temannya tertuju kepada mereka bertiga. Tetapi di sini Lolo PCK tidak tinggal diam. Ia lalu mengambil keputusan untuk memulihkan mereka bertiga dengan sihir airnya. Namun pada saat Lolo PCK sudah memasukkan mereka bertiga ke dalam sihir airnya, ternyata sihir Lolo PCK tidak dapat menyembuhkan luka-luka mereka. Sehingga ini membuat Lolo PCK menangis dan mengatakan, "Kalian semua sudah membantu untuk menyelamatkanku, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa terhadap kalian." Serta menurut Asta setelah melihat kondisi mereka bertiga, bahkan pedang Devil Destroyer-nya tidak bisa melakukan apa-apa terhadap luka-luka itu. Dan berpikiran bahwa apakah sungguh tidak ada yang bisa kita lakukan di sini. Nah, begitupun juga dengan Noel. Ia pun mengatakan kalau mereka sudah berusaha keras dan melakukan hal yang benar. Jadi Noel pun tidak akan membiarkan mereka bertiga mati begitu saja. Namun di saat-saat semuanya merasa panik, seketika itu wakil Kapten Nat muncul
Ia lalu mengatakan hal yang kurang mengenakan kepada mereka semua, bahwa memang benar tidak ada yang bisa dilakukan lagi untuk mereka bertiga. Karena kita sudah mengalahkan iblis berperingkat tinggi, dan itu seharusnya sudah cukup bagi kita. Tetapi perkataan Nak tadi tidak seperti dengan apa yang dipikirkannya. Namun jauh di dalam lubuk hati wakil Kapten Nak mengatakan, kalau yang bajik tidak selalu mendapatkan imbalan, itulah kenyataannya. Kalau ia ingin sekali mereka bertiga mendapatkannya. Maka dari itulah wakil Kapten Nak sudah mempersiapkan kejutan kepada semuanya. Ia lalu memanggil Mimosa dengan sihir bayangannya. Dan tanpa berpikir panjang, Mimosa pun langsung memainkan perannya. Dan mengatakan tidak akan kubiarkan siapapun mati di sini dengan mengaktifkan sihir Ultimate Flower Princess Dreamland-nya. Nah, melihat wujud baru sihir Mimosa, semua mata pun tertuju kepadanya. Serta Noel yang melihat sihir ini mengatakan bahwa kenyataan bisa berubah menjadi apa yang kita inginkan. Karena itulah sihir tercipta di dunia ini. Nah, setelah Gajah, Riel, dan Carlot sudah disembuhkan, Lolo PCK lalu menyapa Gajah. Begitupun juga Asta. Ia lalu menyapa Kapten Riel dan Carlot, serta mengatakan kalau Mimosa sangat hebat. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa Lolo PCK sangat berterima kasih kepada Gajah karena mempertaruhkan nyawanya demi dirinya dan lagi-lagi meminta maaf kepada Gajah. Tetapi di sini Gajah tidak mempermasalahkan semua itu karena itu memang tugasnya sebagai anggota Spirit Guardian. Nah, melihat gelagat Lolo PCK dan Gajah, Noel pun merasakan kalau bukan cuma itu yang Gajah ingin sampaikan kepada Lolo PCK. Namun Gajah seketika itu lalu memberanikan dirinya mengatakan kepada Lolo PCK bahwa ia mencintai Lolo PCK bukan sebagai ratu, tetapi sebagai wanita. Nah, mendengar apa yang Gajah katakan kepada Lolo PCK, lagi-lagi semua mata tertuju kepada mereka berdua. Dan ini sontak membuat Lolo PCK pelongo-pelongo. Dan juga Kapten Nozel setelah memperhatikan sikap Noel kepada Asta, di sini ia baru menyadari bahwa berkat Asta Noel sudah semakin kuat, tetapi ia benci untuk mengakui akan hal itu. Serta Nozel juga berpikiran bahwa kami harus menyelamatkan Kapten Yami. Namun wakil Kapten Nak setelah melihat perkembangan mereka di sini, ia berpikiran entah bagaimana mereka telah menjadi lebih kuat dari yang kubayangkan sebelumnya. Namun dengan kemenangan ini hanya tinggal satu lagi anggota Dar Teriak yang tersisa, dan itu adalah Zenon. Oke guys, kita lanjut lagi di pertarungan akhir antara Zenon melawan Yuno dan wakil Kapten Langris. Di mana di sini Zenon sudah menggunakan mode iblis 100%-nya dan menyatakan kepada mereka berdua bahwa pertarungan ini sudah menghabiskan waktu yang lama dan akan segera mengakhiri pertarungan ini. Serta Langris yang sudah kelelahan di sini lalu meminta saran kepada Yuno atas apa yang harus kita lakukan untuk menang dalam pertarungan ini. Namun di sini Yuno sudah mempunyai rencana untuk mengalahkan Zenon. Dan ia pun menyuruh Langris mengulur waktu selama 3 menit. Jadi dengan begitu Yuno akan mengumpulkan kekuatan sihirnya. Tetapi ia tidak bisa mengumpulkan kekuatan sihirnya kalau harus menghadapi serangan Zenon. Jadi dengan begitu Langris akan bekerja keras. Karena Langris harus menjadi umpan sambil melindungi Yuno dari serangan Zenon. Namun nampaknya perbedaan antara Zenon dan Langris sudah sangat jelas pada saat pertarungan awal, di mana sejauh ini Langris bisa menghindari serangan Zenon karena berkat bantuan dari Yuno. Maka dari itulah mengulur waktu selama 3 menit itu sangat mustahil bagi Langris. Tetapi mereka berdua tidak punya pilihan lain. Jadi dengan begitu Yuno pun membuang egonya kepada Langris dan langsung mengatakan kepada Langris bahwa ia adalah penyihir ruang terkuat di seluruh kerajaan Covert. Jadi dengan begitu pasti kau sudah tahu kalau kau tak akan kalah hanya karena begitu saja. Nah, setelah mendengar ucapan Yuno, Langris pun hanya tersenyum tipis. Lalu ia pun memikirkan kembali tentang seberapa kuat kemampuan Zenon. Karena di dalam ruang absolut milik Zenon, sebagian besar orang tidak bisa menggunakan sihir di dalamnya. Kecuali mereka yang memiliki tingkat kekuatan sihir yang setara dengan Zenon. Contohnya seperti Yuno yang dicintai oleh Mana. Dan juga penyihir ruang yang telah memiliki Mana Stone. Maka dari itu ruang absolut milik Zenon tidak bisa mengendalikannya.
Nah, seketika itu pun juga Lenggris mengaktifkan mana stone-nya di dalam ruang absolut milik Zenon. Serta Zenon yang melihat akan hal itu langsung menyerang Lenggris dengan sihir tulangnya. Namun serangan Zenon barusan ternyata tidak bisa melukai Lenggris yang berada di dalam mana stone-nya. Dan ini membuat Zenon berpikiran bahwa di dalam ruang absolutku Lenggris berhasil membuat ruangannya sendiri, walaupun itu sangat kecil. Serta Yuno yang melihat peningkatan Lenggris dalam pertarungan ini membuat Yuno terkesan dan mengatakan kepada Lenggris kalau ternyata kau memang bisa melakukannya. Nah, mendengar perkataan Yuno tadi, Lenggris hanya mengatakan kepada Yuno kalau Yuno memang junior yang payah. Serta berpikiran bahwa dari saat Yuno bergabung, Yuno memang sangat sombong. Ditambah lagi, kemampuan Yuno juga mendukung kesombongannya. Dan jika aku melihatnya, kurasa aku tak menyukainya karena aku mirip dengannya. Aku tentu saja tidak ingin kalah darinya. Jadi aku pikir tak mungkin orang sepertinya akan bisa melampauiku. Namun di saat-saat Lenggris menahan gempuran sihir tulang Zenon, Zenon pun lalu mengatakan, sayang sekali tidak ada cara bagimu untuk menyerangku. Kalian berdua tak memiliki sihir yang bisa mengalahkanku. Dan juga ternyata di sini Lenggris tidak bisa mempertahankan lebih lama lagi mana stone-nya di dalam ruang absolut milik Zenon. Dikarenakan perbedaan kekuatan sihir Zenon sangat besar. Jadi Lenggris pun memohon kepada Yuno agar cepat menyelesaikan sihirnya. Serta Lenggris pun berpikiran kalau memang benar sihir ruangnya itu tak terkalahkan. Selama ia masih ada di skuadnya, Lenggris akan selalu jadi yang terkuat. Tetapi Yuno mempunyai kekuatan yang lain. Kalau Yuno adalah angin yang mendorong kami dan kita bisa terbang bersama karena kekuatan Yuno tidak egois. Serta sifat kompetitifnya itulah yang telah menginspirasi semuanya untuk menjadi lebih kuat. Jadi di sini Lenggris pun dengan lantangnya mengatakan kepada Yuno bahwa ini memang sangat menyebalkan. Tetapi aku mengakuimu kalau kau adalah wakil Kapten Golden Dawn. Namun pada kenyataannya kekuatan Lenggris sudah mencapai batasannya. Dan akhirnya sihir tulang Zenon berhasil melukai Lenggris. Dan Zenon pun mengatakan kepada Lenggris kalau di hadapan kekuatan yang sangat besar, pemikiran, keteguhan, dan semuanya itu tidak ada artinya. Jadi itulah kenyataan absolut. Aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Dan hanya itu yang penting. Tetapi di sini Lenggris menolak untuk menyerah. Dan mengatakan begitukah menurutmu? Tapi sayang sekali, kami tak akan berhenti melawan. Karena kami adalah brigade satria sihir yang terkuat di Golden Dawn. Namun pada saat Lenggris sedikit lagi menghajar Zenon, ternyata mana stone miliknya telah lenyap. Serta Yuno ternyata telah menyelesaikan sihirnya dan mengatakan kepada Zenon, sepertinya kau juga sendiri adalah pecundang yang akan mati. Nah, seketika itu pun juga Yuno mengaktifkan sihir panahnya dan langsung mengarahkan sihirnya itu tepat di dada Zenon dengan kecepatan tinggi. Sehingga Zenon tidak dapat menghindari serangan itu. Dan akibat serangan Yuno barusan membuat bagian dada Zenon yang begitu keras akhirnya berlubang. Nah guys, sampai di sini dulu, jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.